Against the Gods Bab 2161, Jurang Kematian. Setelah kelima orang itu melangkah ke dalam formasi agung penghancur kekosongan satu demi satu, cahaya spasial abu-abu itu langsung mengembun, tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Seluruh formasi terus beroperasi perlahan dalam kilauan abu-abu yang samar, dan pola-pola misterius mengalir, samar-samar memancarkan aura ilahi tertinggi dari Kaisar Yuan. Ini awalnya adalah hadiah yang diberikan oleh Kaisar Yuan kepada 6 kerajaan dewa besar, tetapi kerajaan Dewa Shenluo yang paling kuat tampak jelas absen, sebuah fakta yang tidak diragukan lagi patut disesalkan. Hua Fusen mengalihkan pandangannya ke arah Meng Kongqan dan mengirimkan transmisi suara, "Saudara Meng." Keduanya diliputi kekhawatiran yang mendalam. Saat tatapan mereka bertemu, mereka memahami pikiran satu sama lain dan menghilang ke arah yang sama. Hua Caili, bagaimanapun juga, memiliki watak yang sederhana dan sedikit pengalaman. Ia tidak mampu memahami ikatan persahabatan dan perasaan yang dimiliki para tetuanya, yang telah terjalin selama lebih dari 10.000 tahun. Ia juga tidak mampu memahami duka dan sakit hati yang mendalam yang disembunyikan oleh ayah dewanya di balik ketenangannya. Bahkan kemarahan Dian Lohou pun hanya bisa ia rasakan di permukaan. Kini setelah generasi muda pergi, Hua Fusen dan Meng Kongqan akhirnya bisa melupakan kepura-puraan mereka untuk saling curhat dan membahas cara berbaikan. Meng Zhangji, yang menyadari banyaknya kekhawatiran sang penguasa kerajaannya, tidak mengikutinya. Ia berjalan ke sisi Meng Jianxi dan berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan anak Dewa Yuan." Belum genap 20 jam sejak ia menahan 200 tarikan napas hukuman menggerogoti kesengsaraan, namun ia bersikeras memaksa masuk ke wilayah terlarang yang berbahaya ini. Dan Yang Mulia benar-benar membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Namun, Meng Jianxi menjawab, karena ayah dewa tahu bahwa adik Yuan pasti punya alasan untuk melakukannya. Karena saudara Yuan tidak mau mengatakannya, ayah dewa tidak akan mendesaknya. Ini adalah kepercayaan khusus yang ayah dewa berikan kepadanya. Mata tua Meng Zhangji menatap tajam ke arah Meng Jianxi. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahan lidahnya, dan akhirnya hanya berkata, "Ayo pergi." Namun, kaki Meng Jianxi tidak bergerak. Ia menatap formasi agung penghancur kekosongan. Seseorang bisa tinggal di wilayah terlarang tidur dewa paling lama 72 jam. Ini berarti waktu kita di Tanah Suci juga bisa diperpanjang secara signifikan. Kakek harus pergi menjelajahi Tanah Suci dan mengunjungi teman-teman lama bersama paman-pamanku. Aku harus tetap di sini. Jika saudara Yuan menghadapi bahaya di wilayah terlarang dan keluar dengan keadaan luka-luka, aku bisa menjadi orang pertama yang membantunya. Meng Zhangji sedikit mengernyit. Butuh waktu lama bagi alisnya untuk mengendur. Dia berkata dengan ekspresi rumit dan sulit dibaca, "Jianxi, apakah ini berarti kamu sudah benar-benar menyerah?" "Ya," jawab Meng Jianxi tanpa ragu sedikit pun. Ia berbalik menatap Meng Zhangji dan berkata dengan sangat serius, "Keputusan awalku untuk menyerah adalah karena aku tidak bisa menang, dan aku juga tidak berani bersaing lagi." Sikap pilih kasih ayah dewa yang terlihat jelas, esensi ilahi saudara Yuan yang sempurna, dan bakat serta keterampilannya yang luar biasa dalam jalan yang mendalam. Ditambah lagi fakta bahwa ia memegang takdir Ibu Suri di telapak tangannya. Rasa ketidakberdayaan itu begitu berat hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Akal sehat memaksaku memilih untuk tidak melawan, memilih untuk tunduk. Tapi saat itu, saya masih 40% tidak mau. Namun, sekarang aku benar-benar yakin, tanpa sedikit pun rasa dendam yang tersisa. Meskipun kata-kata ini terdengar seperti kata-kata yang pesimis, ia mengucapkannya dengan begitu tenang, bahkan memperlihatkan senyum tipis. Terutama setelah menyaksikan pengabdian dan tekad saudara Yuan yang mendalam hari ini, aku semakin merasa bahwa takdir yang mengirimkannya kembali kepada kita adalah berkah terbesar bagi kerajaan dewa penenun mimpiku. Jadi, mengapa aku harus terus berjuang? Berdiri di sisi saudara Yuan, membantunya membangun kerajaan dewa penenun mimpi menuju masa depan yang gemilang, bukankah itu juga suatu kehormatan yang layak diabadikan dalam sejarah? Menatap sorot mata Meng Jianxi yang tak biasa, Meng Zhangji akhirnya mengangguk pelan, "Bagus. Karena kamu sudah membuat keputusan, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hanya saja, pelanggaranmu di masa lalu cukup berat. Aku khawatir." "Kakek, apa yang kamu katakan?" Meng Jianxi berkata sambil tersenyum, tekad saudara Yuan cukup kuat untuk menahan hukuman menggerogoti kesengsaraan 2 kali lipat. Bagaimana mungkin dia peduli dengan keluhan-keluhan kecil seperti itu dari masa lalu? Kekhawatiranmu benar-benar tidak perlu. Bagus, bagus. Meng Zhangji akhirnya tersenyum. Kamu benar. Kami semua telah menyaksikan kehebatanmu. Memiliki seseorang yang bahkan lebih hebat darimu bukanlah bencana, melainkan berkah dari surga untuk kerajaan dewa penenun mimpi. Dulu, pola pikir kami terlalu sempit. Paman-pamanmu sekarang merasakan hal yang sama sepertiku. Hanya saja mereka belum bisa melupakan kesombongan dan ketakutan mereka yang masih ada. Sudah saatnya aku berbicara baik-baik dengan mereka. Tanah suci abadi, awal baru bagi semua kerajaan. Dengan kalian berdua sebagai generasi penerus penenun mimpi, kami sungguh merasa puas dan tenang. Dengan masa depan yang begitu gemilang dan menjanjikan, kami para fosil tua ini juga harus berusaha sekuat tenaga, hahaha. Debu jurang menyapu wajahnya saat Yun Ce perlahan membuka matanya. Di hadapannya terbentang dunia kelabu dan kabur. Cahaya,
Aura, atmosfer, semuanya bagaikan lautan berkabut. Namun, debu jurang di tempat ini jauh lebih padat daripada di bagian tengah lautan berkabut, bahkan mungkin mendekati kepadatan kedalamannya. Bagi orang lain, tiba-tiba memasuki wilayah terlarang yang dipenuhi debu jurang dari tanah suci akan terasa seperti jatuh dari mata air jernih ke dalam lumpur. Energi mendalam dan indera spiritual mereka akan sangat tertekan, memberikan rasa yang sangat tidak nyaman. Namun bagi Yun Ce, itu bagaikan ikan yang kembali ke lautan luas. Tekanan spiritual dari tanah suci telah sepenuhnya sirna, dan setiap helai debu jurang di sini dapat berfungsi sebagai wadah bagi indera spiritualnya. Dia menghela napas panjang secara perlahan, lalu melepaskan indera ilahinya, menyelimuti area di sekitarnya. Li Su berkata dengan lembut, sunyi sekali. Jauh lebih tenang daripada lautan berkabut. Yun Ce menjawab dengan santai, itu karena jumlah binatang jurang di sini sangat sedikit, tapi hantu jurang ada di mana-mana. Dan hantu jurang hampir terdiam saat mereka berkeliaran. Jangan terburu-buru menyelidiki lingkungan sekitar. Fokuskan pikiranmu dan istirahatlah sejenak. Suara Li Su semakin lembut, di tanah suci, tali jiwamu terlalu tegang, dan luka jiwa akibat hukuman menggerogoti kesengsaraan belum sepenuhnya pulih. Tempat ini sangat aman untukmu. Setidaknya, beri dirimu waktu untuk bernapas. Oh, apakah kamu khawatir padaku? Ya. Senyum tipis tersungging di sudut bibir Yun Ce. Ia kemudian dengan patuh menarik kembali indera spiritualnya dan menurunkan kewaspadaannya, lalu duduk di tanah. Baiklah. Bagaimana mungkin aku menolak perhatian seorang dewa pencipta? Li Su terdiam, dan hanya memperhatikan Yun Ce memejamkan mata untuk beristirahat. Namun, ia bisa merasakan dengan jelas bahwa pikiran Yun Ce tidak pernah benar-benar rileks. Setidaknya, 30%-nya tetap waspada. Bayangan hantu jurang mendekat, namun saat hendak menyentuh Yun Ce, tiba-tiba ia berbalik dan menuju ke arah lain, lalu menghilang dalam kabut abu-abu yang luas. Li Su akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, pikiranmu masih kacau. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mata Yun Ce tetap terpejam saat ia berbicara dengan suara rendah, aku masih belum bisa mengerti mengapa Mo Su begitu tidak tergerak oleh keajaiban kehidupan ilahi yang kutunjukkan. Aku sudah memikirkan kembali percakapanku dengannya, dan dia menyebutkan kata-kata, keinginan untuk mati, lebih dari sekali. Jadi kupikir, alasan tidur panjang Pan Xiaodi mungkin lebih dari akibat luka yang disebabkan oleh pedang leluhur. Keinginan mati yang lahir dari rasa bersalah dan penyesalan Pan Xiaodi yang begitu besar adalah alasan sebenarnya untuk tidurnya. Dan keinginan mati seperti itu, memang sesuatu yang bahkan keajaiban kehidupan ilahi pun. Suaranya tiba-tiba terhenti, dan dia berteriak nyaring, siapa di sana? Ledakan. Boom. Gelombang suara ledakan yang membawa semburan energi mendalam yang tiba-tiba mengguncang ruang di sekitarnya dengan dahsyat. Puluhan retakan menyebar dengan cepat saat Yun Ce melesat berdiri, memicu jeritan tajam hantu jurang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Li Su. Cahaya gelap bersinar di mata Yun Ce saat tatapannya menyapu area sekeliling seperti elang. Namun, sejauh jangkauan indera spiritualnya, ia hanya menangkap debu jurang murni dan arus udara yang bergejolak. Satu napas, dua napas. Li Su akhirnya bertanya, apa yang terjadi? Pencariannya tak membuahkan hasil, tetapi tali jiwa Yun Ce tetap tegang, alisnya berkerut erat. Seseorang sedang mengintai aku. Li Su terdiam sejenak sebelum berkata, apakah kamu menemukan sumbernya? Tidak. Li Su berkata, aku tidak merasakan apa-apa. Lagi pula, debu jurang di tempat ini sangat padat, yang membatasi indera spiritual orang lain, sementara indera spiritualmu jauh lebih kuat. Kamu bisa dengan jelas mendeteksi Hua Qinying yang sedang memata-mataimu di lautan berkabut, dan lagi pula, mereka yang memasuki wilayah terlarang ini bersamamu semuanya berada di alam kepunahan ilahi. Ekspresi Yun Ce sedikit berubah. Teriakannya bukan tanpa sengaja. Sesaat sebelum ia berteriak, indera spiritualnya telah terpancar ke segala arah. Sebuah teriakan mendadak yang disertai ledakan energi mendalam sudah cukup untuk mengguncang jiwa siapapun, betapapun tersembunyinya. Namun indera spiritualnya, meski telah diperluas sampai batasnya, tidak menemukan sedikit pun riak atau jejak. Ia yakin jika ia sendiri mengintai seseorang yang tiba-tiba berteriak dan melepaskan energi mendalam dari keadaan istirahat yang tenang, jiwanya sendiri pasti akan tersentak, entah ringan atau berat. Mustahil tidak ada riak atau jejak sedikit pun. Terlebih lagi, tempat ini dipenuhi debu jurang. Lagi pula, sensasi sedang diawasi tadi memiliki kelemahan samar yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat yang panjang, alis Yun Ce perlahan mengendur. Ia menarik kembali indera spiritualnya dan mengembuskan napas pelan. Mungkin karena aku terlalu lama tegang dan menjadi sedikit paranoid. Mungkin. Tapi Ratu Iblis telah memperingatkannya lebih dari sekali bahwa satu hal di dunia ini yang tidak boleh diabaikan adalah ilusi, yang tiba-tiba. Setelah kejadian ini, Yun Ce tidak bisa lagi beristirahat dengan tenang. Ia melangkah maju, indera spiritualnya menyebar tanpa suara di sekelilingnya. Tanpa disadari, 1 jam berlalu. Ia menyentuh aura Xian Yue, tetapi segera berubah arah menuju ke tempat di mana debu jurang bahkan lebih padat. Ke arah yang sekarang ia tuju, konsentrasi debu jurang meningkat secara tidak normal, dan kepadatan hantu jurang melonjak bersamanya. Setelah melewati satu demi satu hantu jurang, ia akhirnya berhenti.
Di depannya, terbentang jurang hitam tanpa dasar, dipenuhi dengan debu jurang kelabu yang berputar-putar begitu tebal hingga hampir terasa padat. Rasanya seperti rahang iblis yang menganga tanpa suara, yang mampu melahap segala sesuatu di dunia tanpa sisa. Yun Ce menatap jurang gelap itu, alisnya berkerut, dan bergumam, jadi ini. Jurang kematian. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di pusat lautan berkabut terdapat jurang kematian purba yang sangat besar. Di dalamnya terdapat debu jurang yang paling padat, paling purba, dan paling mengerikan di seluruh abis. Jurang kematian purba bersifat unik, tetapi jurang kematian lainnya tidak. Jurang kematian versi yang jauh lebih kecil tersebar di kedalaman lautan berkabut. Namun, kedalaman lautan berkabut adalah rumah bagi binatang jurang dan hantu jurang di alam batas ilahi, jauh di luar kendalinya saat ini. Ia baru sekali ke sana dan kembali dalam keadaan menyedihkan, sehingga tidak pernah berani masuk sembarangan lagi. Jadi, inilah pertama kalinya ia melihat jurang kematian yang sesungguhnya. Jurang kematian ini lebarnya tidak lebih dari 100 meter, namun diam-diam memancarkan aura mengerikan yang tak terlukiskan. Saat Yun Ce menatapnya, pandangannya tiba-tiba kabur, dan dorongan tak terjelaskan untuk melompat turun dan kembali ke ketiadaan abadi muncul di hatinya. Yun Ce dengan kasar mengalihkan pandangannya. Ia mendorong dengan tangan kanannya, dan bola api gagak emas yang menyala-nyala melesat menuju jurang kematian. Saat api keemasan itu jatuh ke dalam jurang kematian, cahaya dan auranya langsung lenyap. Tidak ada perlawanan, tidak ada ledakan, bahkan tidak ada satu suara, api itu lenyap begitu saja dalam sekejap dan tanpa jejak. Mata Yun Ce sedikit menyipit, dan cahaya aneh berkelebat di dalamnya. Metode pembuangan yang sempurna, memang. Metode pembuangan yang sempurna. Apa maksudmu? Li Su bertanya dengan bingung. Kamu akan segera tahu. Sebelum kata-katanya sempat memudar, Yun Ce tiba-tiba menoleh ke kanan. Pupil matanya berkilat, dan bahkan jari-jarinya tanpa sadar sedikit mengepal karena kegembiraan dan kegelisahan. Ketemu. Mengikuti persepsi Yun Ce, Li Su menggumamkan nama itu, Shen Wu Yi. Jadi alasan kamu bersikeras untuk datang ke sini, apakah itu semua untuk dia? Benar. Yun Ce menyembunyikan auranya dan bergerak melalui lapisan debu jurang menuju sumber kehadiran itu. Li Su tampak tertegun mendengar jawaban ini. Setelah beberapa saat, ia bertanya dengan bingung, kenapa? Apakah kamu hanya ingin dekat dengannya, atau kamu ingin mencoba membangkitkan ingatannya? Aku sungguh ingin berada di dekatnya. Aku ingin, lebih dari apapun. Aku ingin, terlepas dari biaya atau konsekuensinya. Kalimat pendek itu dipenuhi dengan emosi Yun Ce yang luar biasa berat dan kompleks. Tapi, dirinya saat ini, dirinya di dunia abis, bukanlah Yun Ce sepenuhnya. Namun, perasaan dan keinginan pribadiku, tidak boleh melebihi keselamatan tanah airku. Li Su. Alasanku mencari kesempatan untuk berduaan dengannya bukan karena Yun Ce ingin dekat dengannya, tapi karena Kaisar Yun membutuhkan seseorang yang akan bertarung di sisinya. Jiwa Li Su sedikit bergetar, suaranya selembut asap tipis, tapi dia sekarang bukanlah Xia King Yue, melainkan Shen Wuyi, yang tidak memiliki masa lalu. Dia tidak mengingatmu atau tanah airmu. Identitasnya hanyalah dewi dari kerajaan Dewa Malam Abadi. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri di sisimu? Lagi pula, Mosu secara khusus memperingatkanmu bahwa Shen Wuyanya telah mengembangkan niat untuk membunuhmu. Kemungkinan besar Shen Wuyi lah yang akan melakukannya, dan tempat ini tidak diragukan lagi merupakan lokasi yang paling tepat untuk itu. Ya, aku tahu. Jawab Yun Ce, sama sekali tidak terpengaruh. Li Su tidak berkata apa-apa lagi. Sepertinya kamu sudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku akan menunggu dan melihat apakah keinginanmu akan terwujud. Bab 2162, Awan dan Bulan di Kabut. Li Su tentu ingat apa yang dikatakan Yun Ce, karena ini bukan pertama kalinya dia menggunakan metode yang diciptakan sendiri seperti itu. Saat baru memasuki abis, langkah pertamanya untuk berintegrasi ke dunia ini adalah dengan sengaja berpura-pura terluka parah untuk menarik perhatian Helian Lingsu. Pertemuannya selanjutnya dengan Hua Caili semakin menyempurnakan taktik ini. Bila berhadapan dengan orang yang terluka parah, seseorang akan menurunkan kewaspadaannya dan merasa kasihan. Ini merupakan naluri dasar manusia, terutama bagi wanita. Tetapi, Li Su telah menyaksikan seluruh perjalanan Yun Ce di abis. Rencananya memang jarang gagal, tetapi ia tetap tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya, hilangnya ingatan bukan berarti hilangnya watak dan kecerdikannya. Ia pernah menjadi kaisar suatu kerajaan. Terlebih lagi, dalam situasi putus asa yang membuatmu dalam keputusasaan mutlak itu, ia menyelamatkan dan mengubah hidupmu, membantumu menjadi seorang kaisar sejati. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa dengan mudah tertipu seperti Hua Caili? Menipu. Boom. Pukulan keras lainnya dari hantu jurang menghancurkan dan melubangi semua tulang rusuk di sisi kanannya. Wajahnya semakin pucat, tetapi sudut mulutnya membentuk senyum tipis yang memilukan. Setiap adegan dalam memori bulan terukir dalam di jiwaku. Satu hal yang tidak akan pernah bisa kulakukan padanya adalah menipunya. Li Su. Kamu benar. Sekalipun dia telah kehilangan seluruh masa lalunya, hati dan jiwanya tidak berubah. Dia hanya kembali ke dirinya yang paling murni dan paling bebas. Salah satu kesalahan terbesar dalam hidupku adalah tidak mempercayainya saat itu. Sekarang,
Aku percaya sepenuh hati bahwa di balik kedok Shen Wuyi, dia masih, dan akan selalu menjadi, hati dan jiwa Xia Qingyue. Sosoknya melesat maju. Energi mendalamnya melonjak, luka-luka di sekujur tubuhnya pecah, menyebarkan bercak-bercak darah di belakangnya. Li Su terdiam lama. Ia menyadari kata-kata spontannya tanpa sengaja telah membuka kembali luka lamanya, menyebabkan rasa sakit yang tak kunjung hilang di lautan jiwanya. Mata Shen Wuyi yang diam tiba-tiba berkilat dingin. Dengan gerakan alam mendalamnya yang indah, ia muncul tinggi di langit yang jauh. Tatapannya menembus debu kelabu yang samar, dan melihat sosok berlumuran darah yang sedang berjuang mati-matian dan mundur melawan dua hantu jurang yang mengamuk. Sekilas ia mengenalinya, itu jelas Yun Ce dari Kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Dan ia menghadapi dua hantu jurang di alam kepunahan ilahi tingkat 3 sendirian. Di puncak awan Eden, dengan kultivasinya di tingkat keempat alam Master Ilahi, ia telah mengalahkan Dian Sansi yang berada di alam kepunahan ilahi tingkat 3, sebuah prestasi yang menakjubkan bagi siapapun yang menyaksikannya. Namun, ini adalah wilayah terlarang tidur dewa, tempat energi mendalam ditekan habis-habisan oleh debu jurang. Menghadapi dua hantu jurang di alam kepunahan ilahi tingkat 3 sendirian, bahkan dengan bakatnya yang menggemparkan dunia dalam jalan mendalam, peluangnya untuk menang sangat tipis. Ia bertarung sambil mundur, bahaya ada di mana-mana. Tubuhnya berlumuran darah, auranya kacau. Hanya matanya yang tetap setegas sebelumnya. Ia tidak pernah sekalipun meraih giok ilahi penembus kekosongan di bahunya. Tatapan Shen Wuyi menyapu ke bawah, matanya setenang air yang tenang, hanya menyimpan embun beku yang tak berujung. Berpakaian hitam dengan rambut bak air terjun tinta, ia diam-diam menyatu dengan langit kelabu yang berkabut. Yun Ce mundur ke arahnya, membuat jarak di antara mereka semakin mengecil. Setiap langkah yang diambilnya, luka-lukanya semakin parah. Di saat yang sama, api merah keemasan mulai bersinar dari tubuhnya, semakin menyilaukan di dunia yang remang-remang. Tepat saat ia mendekati ruang di bawahnya, langkah Yun Ce tiba-tiba terhenti, dan ia melancarkan serangan balik mendadak. Tubuhnya berubah menjadi siluet es yang aneh, muncul seketika di antara dua hantu jurang. Api yang telah ia kumpulkan meletus hebat, mekar menjadi siluet Phoenix ilahi yang megah dan mempesona di dunia yang redup, disertai teriakan penuh kebanggaan yang menggetarkan jiwa. Di tengah kobaran api yang berkobar, kedua hantu jurang itu terlempar dan terbakar. Siluet es Yun Ce berkelebat lagi, langsung mendekati salah satu dari mereka. Dengan raungan yang menggelegar seperti yang ia lakukan di puncak awan Eden, ia melepaskan kekuatan guru ilahi yang mampu menghancurkan semua pemahaman siapapun tentang jalan yang mendalam. Ledakan. Tubuh hantu jurang hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, suara tulang lengan kiri Yun Ce yang hancur akibat hantaman itu bergema. Namun, Yun Ce tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Tanpa memberi dirinya kesempatan bernafas, ia menerjang hantu jurang lainnya, tangan kanannya mencengkeram tubuh makhluk itu. Di tengah teriakan Phoenix yang terus-menerus, api merah keemasan membakar tubuh hantu jurang. Ini berlangsung selama beberapa tarikan napas hingga hantu jurang kedua juga tidak bergerak. Api perlahan-lahan padam. Yun Ce yang tampak benar-benar kehabisan tenaga, bersandar di sebuah batu yang hitam pekat dan perlahan-lahan duduk, terengah-engah. Genangan darah segera terbentuk di bawahnya, warna merahnya sangat mencolok bahkan di balik kabut debu. Lama setelah api benar-benar padam, mata Shen Wuyi masih memantulkan bayangan es dan api sebelum perlahan memudar. Yang mulia ini memerintahkanmu untuk membunuh Yun Ce. Bunuh Yun Ce. Jeritan gila Shen Wuyanye menggema di lautan jiwanya bagai suara mimpi buruk yang mengerikan. Inilah domain terlarang tidur dewa, terisolasi dari dunia luar, tempat tak seorang pun bisa memata-matai mereka. Yun Ce terluka parah, energi mendalamnya terkuras abis, membuatnya hampir tidak berdaya melawan. Untuk membunuh Yun Ce, tidak ada waktu dan tempat yang lebih tepat. Pedang pemutus emosi muncul. Sosok Shen Wuyi turun dari langit, kilatan cahaya dingin menembus lapisan kabut jurang dan langsung mengarah ke jantung Yun Ce. Pada saat itu, Yun Ce perlahan mendongak. Tatapan mereka bertemu dalam diam di bawah cahaya dingin pedang pemutus emosi. Tidak ada keterkejutan atau teror, tidak ada kepanikan atau kengerian. Sebaliknya, wajahnya yang sepucat kertas justru menunjukkan senyum tipis, namun hangat dan lembut tanpa akhir. Mata merahnya menerobos cahaya pedang yang hendak merenggut nyawanya, menatap langsung ke kedalaman mata Shen Wuyi, seakan dipenuhi kelembutan tak terbatas, tidak mau bergeser sedikitpun. Sheng. Pedang pemutus emosi mengiris ruang angkasa, namun tiba-tiba berhenti setengah inci dari jantung Yun Ce. Ruang dan waktu seakan membeku. Dengan mata pisau yang diarahkan ke jantungnya, Yun Ce tidak menunduk. Ia hanya terus menatap matanya, mata yang begitu indah namun sangat dingin dan sunyi bagaikan sungai bintang yang membeku, tidak memantulkan dunia fana sedikitpun. Hanya selebar telapak tangan yang memisahkan mereka. Aura mereka terjalin dalam diam. Di dunia ini, inilah pertama kalinya mereka sedekat ini. Kebuntuan yang hening itu dipecahkan oleh suara Shen Wuyi yang tanpa emosi. Kenapa kamu tidak melarikan diri? Serangan pedang dari langit tadi seharusnya sudah cukup bagi Yun Ce untuk merasakan bahaya dan menggunakan giok ilahi pemecah kekosongan untuk melarikan diri. Yun Ce tersenyum, tatapannya masih tertuju padanya, seolah enggan mengalihkan pandangannya sedetik pun. Karena aku tahu kamu tidak akan membunuhku. Matanya yang seperti bulan sedikit menyipit, lalu melepaskan niat membunuh yang menusuk jiwa.
Niat membunuh itu menembus ujung pedang pemutus emosi dan menembus jiwa Yun Ce, namun gagal membuatnya gemetar atau takut sedikit pun. Cahaya pedang itu ditarik kembali, lalu menusuk ke arah jantung Yun Ce sekali lagi, kali ini membawa niat membunuh yang cukup untuk membekukan hati. Yun Ce akhirnya bergerak. Lengan kanannya yang masih utuh meraih giok ilahi penembus kekosongan di bahunya, lalu melemparkannya jauh. Bang! Pedang pemutus emosi menembus jantung Yun Ce, tetapi hanya setengah inci sebelum berhenti total. Penghentian yang terlalu mendadak itu menyebabkan seluruh bilah pedang ramping itu bergetar dan berdengung. Setetes darah perlahan menggenang, terpantul di mata Shen Wei. Jari-jarinya yang seputih salju mencengkeram pedang dengan sedikit mengencang. Dunia seakan membeku lagi. Satu-satunya yang tetap tidak berubah hanyalah ekspresi dan tatapan Yun Ce. Gedebuk. Giok ilahi penembus kekosongan jatuh ke tanah di kejauhan, menimbulkan suara lembut yang entah bagaimana justru mengguncang hati. Akhirnya, Shen Wei mengerutkan alisnya dan menghindari tatapan langsungnya. Seperti dugaanku. Kamu tidak akan membunuhku. Terluka parah, rona wajahnya memudar seiring setiap tarikan napas, tetapi senyum tipis di bibirnya semakin hangat, semakin penuh kasih sayang. Dari awal hingga akhir, tatapannya tidak pernah goyah, seolah ia bahkan tidak bisa merasakan pedang dingin di hatinya atau rasa sakit yang menusuk. Tatapan Shen Wei yang acuh tak acuh seperti bulan yang kesepian kini diwarnai ejekan samar. Bukannya lari dari bahaya, melainkan menyerahkan hidupmu di tangan orang lain. Entah kamu mengandalkan statusmu sebagai anak dewa penenun mimpi atau bantuan Kaisar Yuan, itu adalah puncak kebodohan. Yun Ce menggelengkan kepalanya pelan, bukan salah satu dari itu. Yang kuandalkan adalah masa lalu kita. Yang kuandalkan adalah keyakinanku bahwa meskipun takdir terputus, ingatan hilang, dan ruang serta waktu tergeser, King Yueku, istriku, tidak akan pernah benar-benar ingin membunuhku. Jantung Lisu berdebar kencang. Dia sebenarnya. Pada titik ini, ia akhirnya mengerti mengapa Yun Ce melukai dirinya sendiri sampai begitu parah. Jika tidak, Shen Wei yang dingin dan jauh tidak akan pernah membiarkannya sedekat ini, apalagi berbicara kepadanya seperti ini. Tatapan Shen Wei yang menjauh perlahan kembali, sedikit demi sedikit, kembali padanya. Ia menatap mata Yun Ce selama beberapa saat sebelum suaranya yang dingin terdengar, apa yang kamu katakan? Yun Ce mengulurkan tangannya, ujung jarinya menyentuh ujung pedang yang telah menusuknya sedalam setengah inci. Detak jantungnya seakan merambat di sepanjang bilah pedang dan masuk ke indera Shen Wei. Apa yang kukatakan? Dengan hati sepeka milikmu, apa kamu benar-benar tidak menyadari apapun? Pertama kali kamu melihatku, bukankah gejolak di hatimu memberitahumu sesuatu? Shen Wei terus menatapnya dengan acuh tak acuh, tidak bergerak dan tidak berbicara. Di puncak awan Eden, selama hukuman menggerogoti kesengsaraan, selagi aku berusaha sekuat tenaga untuk melawan, aku juga memfokuskan perhatianku padamu sebisa mungkin. Aku merasakan kebingunganmu, dan aku bahkan sesekali melihat kilatan rasa sakit di wajahmu, dan tatapan yang kamu lemparkan padaku saat kamu pergi. Mata Yun Ce melengkung membentuk senyum. Terluka parah, pedang terhunus di jantungnya, ia justru tersenyum penuh sukacita. Matanya dipenuhi kabut hangat, seolah memantulkan cahaya bulan yang lembut. King Yueku, bahkan setelah aku mengecewakanmu, menyakitimu. Bahkan setelah takdir terbalik dan kamu melupakan segalanya, kamu masih merasa sakit hati karenaku. Jadi bagaimana mungkin kamu tega membunuhku? Rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk jantung Yun Ce. Tangan yang memegang pedang itu kehilangan ketenangannya sesaat. Sheng. Pedang pemutus emosi tiba-tiba ditarik, menyemburkan darah dari dada Yun Ce. Sesaat kemudian, ujungnya diarahkan langsung ke tenggorokannya. Shen Wei menatapnya, mata indahnya yang dingin dan tanpa sedikit pun emosi. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tahu masa laluku? Ya. Luka-lukanya semakin parah, dan napas Yun Ce mulai tersengal-sengal, tetapi tatapannya tetap teguh seperti sebelumnya, aku tahu segalanya tentang masa lalumu. Namamu, tanah airmu, semua yang kau. Jadi apa? Kata-kata yang acuh tak acuh dan tak berperasaan memotongnya. Pedang pemutus emosi bergerak sedikit lebih dekat ke tenggorokannya, namaku Shen Wei. Akulah Dewi Kerajaan Dewa Malam Abadi. Hidup ini diselamatkan oleh Ibu Dewaku, tubuh ini dianugerahkan oleh Ibu Dewaku, dan sisa hidupku hanya untuk Ibu Dewaku dan Kerajaan Dewa Malam Abadi. Apa hubungannya masa lalu denganku? Kata-katanya sama sekali tidak membuat Yun Ce merasa muram. Ia menatap mata Shen Wei yang seolah selalu acuh tak acuh. Suaranya yang lemah menyiratkan tekad yang tak terbantahkan, di dunia ini, selain dirimu sendiri, hanya aku yang benar-benar memahamimu. Keberadaanmu memiliki kemuliaan yang melampaui langit dan bumi. Bagaimana mungkin kamu membiarkan orang lain memanipulasimu, bagaimana mungkin kamu puas melayani orang lain? Ibu Dewa, yang kamu bicarakan tidak lebih dari sekadar pion di antara jari-jarimu, bahkan wilayah terlarang yang tertidur dewa ini hanyalah petak di papan caturmu. Tatapan mata Shen Wei tampak semakin dalam. Ia berkata dengan tenang, jika kata-kata itu salah, kamu telah menghinaku dan Ibu Dewaku, sebuah kejahatan yang pantas dihukum 10.000 kali mati. Jika itu benar, maka aku punya lebih banyak alasan membunuhmu untuk membungkammu. Benar-benar bodoh. Hehehe. Yun Ce terkekeh, tapi kali ini tawanya diwarnai kesedihan dan ejekan. Kamu benar. Dulu, aku benar-benar bodoh.
Kalau saja aku tidak senaif dan sebodoh itu saat itu, bagaimana mungkin aku membuatmu mengalami nasib sekejam itu? Shen Wuyi. Angin dingin tiba-tiba bertiup, mengibaskan rambutnya yang hitam legam. Shen Wuyi tersenyum, senyum yang sangat tipis, namun penuh ejekan yang tak berujung. Sungguh, anak dewa penenun mimpi. Kamu benar-benar telah membuka mataku. Baru sehari yang lalu di puncak awan Eden, di hadapan mata semua kerajaan, kamu menanggung hukuman menggerogoti kesengsaraan 2 kali lipat demi gadis ilahi penghancur surgamu. Sungguh menggetarkan langit dan bumi, membuat air mata mengalir di mataku. Dan sekarang, kamu di hadapanku, seseorang tanpa ingatan, mengklaim aku sebagai istrimu, menunjukkan kasih sayang yang mendalam yang menentang hidup dan mati. Bahkan seseorang berhati es sepertiku penasaran ingin tahu betapa indahnya pemandangan itu jika Dewi Penghancur Surga milikmu menyaksikan ekspresi wajahmu ini. Saat kata-katanya diucapkan, tatapan dingin Shen Wuyi masih tidak dapat mendeteksi riak apapun di matanya. Aku bukanlah anak dewa penenun mimpi, juga bukan putra Meng Kongchan, apalagi orang dari dunia ini. Rahasia terbesarnya di dunia ini diungkapkan dengan begitu lugas dan tenang. Senyum mengejek di sudut bibir Shen Wuyi perlahan menghilang, tatapannya kembali pada keheningan yang mendalam. Kamu sudah berada di dunia ini selama beberapa dekade. Dengan kecerdasanmu, kamu pasti sudah lama menyadari bahwa kamu bukan dari dunia ini. Kita berasal dari dunia yang sama. Kita benar-benar suami istri, dan takdir kita pernah saling terkait erat. Ia menatap Shen Wuyi tepat di matanya, membiarkan Shen Wuyi melihat setiap kilauan di matanya dengan sangat jelas. Kamu memiliki hati kaca berlapis salju yang unik. Kamu lebih baik daripada siapapun dalam membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan kebaikan dari kejahatan. Tidak bisakah kamu benar-benar merasakan apakah setiap kata yang kuucapkan itu benar atau salah? Hah! Shen Wuyi mendengus dingin, ejekan kembali tersungging di bibirnya. Hati berkaca-kaca. Tidak kusangka anak dewa penenun mimpi yang terhormat akan mempercayai rumor konyol seperti itu. Hati kaca berlapis es dan salju yang tercatat di dunia ini tidak hanya mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan kebaikan dari kejahatan, tetapi juga konon merupakan hati yang murni, tak ternoda oleh kotoran. Sayangnya, orang yang kulihat di mataku sendiri sangat egois dan berhati dingin.